Halo Cinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Dan kali ini gue bakal nonton sebuah trailer yang wow, kayaknya hype-nya gede banget ya. Soalnya begitu rilis tuh langsung notifikasi masuk, ayo bang, ini trailernya udah keluar, tolong di review gitu. Ya, yang gue maksud adalah trailer untuk Sewu Dino yang bakal tayang lebaran ya, lebaran besok. Film pertama yang confirm kalau bakal tayang di waktu lebaran. Berarti sekitar mungkin 20-an April. Gue agak ragu, gue gak apal lebaran, tapi kira-kira tanggal segitulah, 20-an April, minggu ketiga atau keempat April gitu. Setahu gue sih ada 3-4 judul sih yang bakal tayang di lebaran besok. Cuman belum bisa di-reveal di sini ya, biarkan nanti filmnya sendiri yang reveal secara resmi. Tapi kalau nggak salah ada 2 horor, kalau nggak salah ya, ada 2 horor yang bakal tayang di lebaran besok, termasuk Sewu Dino ini. Kalau ngomongin peluang box office sih buat gue promising ya. Amin, yang pertama film lebaran gitu. Lebaran adalah salah satu slot terbaik di film Indonesia buat mengumpulkan penonton. Terus yang kedua, ini adalah adaptasi lain ya dari cerita Simple Man. Mungkin nggak akan 10 juta kayak KKN Desa Penari ya, karena itu banyak banget faktor yang mempengaruhi, termasuk hype yang berkelanjutan selama mungkin 1-2 tahun penundaan itu. Jadi kalau sampai 10 juta kayaknya enggak. Cuma gue yakin lah bisa 2 juta ke atas gitu. Nggak bakalan berhenti di angka 1 juta tipis-tipis nih, pasti bisa 2 juta ke atas. Dan semoga bakal munculin efek domino. Efek domino dalam arti setelah kesuksesan film ini dan film-film lebaran yang lain ya of course, tuh makin banyak lagi film kita yang sukses di box office, makin banyak lagi yang tembus juta. Karena kalau ngomongin film sejuta, so far setelah 2 bulan tuh baru 1 kan yang tembus juta, waktu maghrib. Itu pun detik ini belum resmi nih tembus juta nih, cuman gue yakin bakal segera tembus juta. Jadi kayak ya awal tahun ini rada seret sepertinya. Kalau ekspektasi soal kualitas jelas tinggi lah, walaupun gue kurang nemen ya sama KKN. Tapi kalau kata orang kan trade-nya Sewu Dino itu lebih bagus, lebih serem daripada KKN trade-nya yang di Twitter. Gue lu baca sih tapi udah lupa, karena bukan baca yang udah sapin banget, tapi kayak sekilas-sekilas aja gitu, takut serem. Tapi kalau yang dibilang orang-orang itu bener kan, berarti materi aslinya sendiri udah lebih solid. Jadi itu adalah salah satu faktor yang menjanjikan. Dan of course ada Kimo Stambul jadi sutradara di sini. Kalau ngeliat teasernya kemarin ya, teaser yang muncul habis Luhidowolo Medeni ya, yang dikasih judul Sequence Zero. Kalau dari situ sih kelihatan meyakinkan lah, kelihatan lumayan oke, creepy dan disturbing atmosfernya. Dan adanya Kimo sendiri kayak yang udah gue bilang waktu itu, dia tuh kayak semacam dokter untuk sebuah franchise, untuk sebuah seri yang kualitasnya itu bisa dibilang kurang bagus. Begitu diobatin sama Kimo jadi bagus. Udah jadi semacam rutinitas nih, dari Danur terus kemudian Jai Langkung, semua tuh membaik. So gue berharap hal yang sama di apa sih ini namanya, SCU, Simple Man Cinematic Universe. Pokoknya gue berharap Kimo melakukan hal yang sama, mengobati. Walaupun ini nggak bisa dibilang franchise juga ya, tapi intinya horor yang diadaptasi dari trade-nya Simple Man. Nah gitu. Dan yang gue paling penasaran adalah apakah Sewu Dino ini bakal digiring juga ke arah slasher. Soalnya Jai Langkung tuh yang jelas-jelas tuh ya basic ceritanya nggak slasher sama sekali. Itu aja bisa digiring sama dia ke slasher, dijadiin semacam kopian dalam tanda kutip ya, kopian buat Friday the 13th. Jadi ya Sewu Dino ini mungkin juga bakal melakukan hal yang sama. I don't know, so let's check the trailer. Mungkin bakal ada clue-cluenya. Anjir, baru mulai loh mbak. Sama ya kayak Sequence Zero. Yasinan mbak. Atmosfernya lumayan juga. Basuh setoiku cuma untuk menenangkan Sang Turi. Hilang.
Del? Oke. Ya teaser ini sih masih nggak jauh beda ya. Kayak tadi gue bilang sama Sequence Zero, masih menyoroti ritualnya, tapi dengan karakter yang beda dan settingnya kayaknya juga beda ya. Kalau di Sequence Zero itu kan rumah yang ya cukup mewah untuk sebuah rumah jadul lah, rumah yang bagus. Kalau di sini tadi kayak rumah kecil gubuk biasa yang gelap juga. Terus dua cewek yang bertugas menjalankan ritual itu juga beda ya. Iyalah yang di Sequence Zero kan sudah tidak mungkin menjalankan ritualnya. Jadi di sini orangnya ganti, terus settingnya juga ganti. Tapi kayaknya yang dimandiin nggak ganti ya, soalnya masih pakai suara rekamannya si Karina Suwandi. Tapi atmosfernya masih sama lah, masih kerasa creepy, nggak nyaman ya. Mungkin Sequence Zero lebih creepy karena itu dibangun secara lebih panjang ya, sekitar 12-an menit. Nggak bisa lo bandingin sama teaser yang beneran teaser kayak gini. Tapi gue nggak tahu sih kaitannya Sequence Zero sama filmnya itu apa. Apakah ritual yang terjadi di Sequence Zero itu terus berlanjut sampai ke Sewu Dino dengan pembantu yang beda, dengan tukang mandiin yang beda, atau gimana gue nggak tahu. Cuman kenapa juga settingnya berubah ya, itulah. Ini teaser munculin banyak pertanyaan yang nanti bakal terjawab di filmnya. Yang kalau gue lihat teaser ini juga sebenarnya nggak groundbreaking sih. Bukan teaser yang akan gue bilang wah ini mengejutkan sekali, luar biasa sekali. No, lebih mirip sama teaser Jailangkung Sandekala. Kalau lu inget ya, ngetis ceritanya sedikit-sedikit, terus ngasih gambaran sekilas-sekilas, terus ditutup sama jump scare yang juga nggak terlalu mengejutkan juga. Tapi tetap untuk sebuah teaser ini udah cukup efektif. Tujuannya kan adalah untuk ngebangun hype dan rasa penasaran penonton, dan gua rasa itu udah tercapai. Dengan kemarin teasernya rilis, terus kemudian langsung trending, dan BTW gue masih yakin sih kalau ini bakalan dibawa ke slasher. Gue masih yakin walaupun belum kelihatan di teasernya ya. Mungkin nggak dari awal, mungkin kayak Sandekala kemarin yang di awal tuh ya tetap cerita yang lain, investigasi. Kalau yang ini awalnya ritual-ritual, baru kemudian di third act tuh berubah bentuk jadi slasher. Mungkin kayak gitu. Bisa jadi nih si cewek yang diritualin tadi, yang dimandiin, itu ngebunuh karakter-karakternya atau bahkan ngebantai warga kampung terdekat. Who knows ya, karena tadi kayak gue bilang gue lupa ceritanya seperti apa. Mungkin yang inget bisa berteori nih kira-kira bakal gimana nanti cara Sewu Dino untuk dibawa ke slasher. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Yang menarik juga adalah nunggu ini, kira-kira film apa yang bakal jadi referensinya Kimo. Kimo tuh jelas ya pecinta horor sejati men, bukan cuman orang yang direkrut sama PH untuk bikin horor supaya laris, bukan cuman director for hire, no. Tapi memang dia tuh punya kecintaan yang kuat banget sama horor, sama kayak partnernya Timo. Nah jadi dia tuh selalu punya cara buat nelipin influence dari horor-horor yang dia suka. Kita tadi gue bilang ya, Sandekala itu dari Friday the 13th, terus Ivana juga banyak cues dari slasher klasik. Jadi itu yang gue penasaran, apa nih kali ini? Misal bukan slasher pun ya, horor klasik apa yang bakal jadi acuannya Kimo buat bikin Sewu Dino ini? Itu yang gue tungguin. Momen-momen nonton film Kimo yang memunculkan reaksi gitu tuh gue selalu suka. Kayak wah nih orang demen film A nih. Nah itu gue suka banget. Kalau kalian gimana? Apakah dengan teaser ini so far kalian akan berniat untuk nonton Sewu Dino pada saat lebaran besok? Tulis opini kalian di kolom komentar. Dan please jangan lupa like video ini, subscribe juga Cinecrip. Dan sekali lagi gue ingetin, kalau kalian pengen membantu kami semua di Cinecrip, bisa klik tombol super text di bawah untuk kasih donasi seikhlasnya. Oke dan gue Rashid Hari, see you in the next video.